Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang cerah kita bertemu kembali di podcast on the spot. Alhamdulillah, hari ini kita udah ada dengan Ustadz Muttaqin Ahmad LC. Selamat datang Ustadz. Nah, baru pertama kali saya di sini. Iya. Nah, baru pertama kali. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang sedekah, sodakoh. Jadi ini kan kita bentar lagi mau menyambut bulan puasa, Ustadz. Nah, mungkin nanti bisa Ustadz jelaskan apa sih maknanya sedekah dalam Islam ini. Terus ketika nanti bulan Ramadan, apa sih keutamaan-keutamaan itu tentang sedekah? Nah, mungkin bisa dimulai, Ustadz. Jadi apa sebenarnya makna sedekah di dalam Islam, Ustadz? Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihin ladhina astafa. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait masalah makna sedekah ini ya. Jadi kita ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali kita mendapatkan kalimat atau kata sedekah ini. Ya. Jadi kata sedekah ini kemudian maknanya juga bermacam-macam. Makanya di situ para ulama menyimpulkan ya, bahwasanya sedekah itu mempunyai ada yang bermakna umum, ada juga yang bermakna khusus. Ya. Kalau sedekah yang bermakna itu, yang bermakna umum, maka dia segala kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba ya untuk mencari atau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah dikatakan sedekah. Makanya ada istilah sedekah dengan harta, itu termasuk sedekah, dan ini nanti cakup makna khusus dia. Ada juga sedekah yang bermakna umum ya, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih subhanallah maka itu adalah sedekah. Ya, kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap ucapan tahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka itu juga sedekah. Bahkan Nabi mengatakan wal amru bil ma'ruf shadaqah, ya. Amar ma'ruf itu adalah sedekah, ya. Wan nahyu anil munkar shadaqah, ya. Dan mencegah dari perbuatan kemungkaran, maka itu adalah termasuk sedekah juga. Bahkan ketika Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika kita membantu seseorang, ya, yang sedang berjalan kaki, kemudian kita bonceng dia dengan kendaraan yang kita naiki, maka itu juga termasuk sedekah. Dan kita mengangkatkan barang saudara kita ke tunggangannya, maka itu juga termasuk sedekah. Jadi ini makna sedekah secara umum ya. Semua kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk mendapatkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bermakna sedekah ya. Adapun makna khusus ya, maka sedekah ini lebih cenderung kepada amal maliyah ya, perbuatan ya, amal harta, yaitu ketika kita memberi orang yang membutuhkan, fakir miskin ya, sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita, atau kepada orang yang membutuhkan ya, misalnya membayarkan hutang orang atau membebaskan orang dari kesulitan, maka ini juga bermakna sedekah, yang bermakna sedekah secara khusus. Artinya berarti sedekah ini, Ustadz, kalau dari penjelasan Ustadz tadi, tidak mesti harta, Ustadz ya, tapi amal kebaikan,
zikir itu saja, Betul. kayak gitu saja. Ya. Nah, jadi gini Ustaz, tadi kan Ustaz ada menjelaskan bahwa sedekah itu bisa dengan harta. Terus Betul. apa bedanya dengan infak nih Ustaz? Ini kan banyak orang biasanya bingung, oh aku mau sedekah lah, loh kok di kota infak tuh namanya kota infak dan kota sedekah seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Jadi terkait masalah perbedaan antara sedekah dengan infak ini, jadi sedekah itu lebih luas maknanya ketimbang infak. Ya. Kalau sedekah ya adalah kita melakukan kebaikan ya, baik seperti yang kita sebutkan di atas tadi ya, yang mempunyai makna yang umum, lebih umum. Jadi semua kebaikan yang kita kerjakan ya dengan mencari ridhonya Allah, maka itu bisa dikatakan sedekah, baik itu zikir ataupun membantu orang lain dengan tenaga kita, bahkan dengan harta kita ya, maka itu bisa dikatakan sedekah ya. Adapun infak ini ya, maka dia lebih khusus maknanya kepada ibadah maliyah ya. Jadi infak ini ketika kita membaca konteks-konteks di dalam dalil baik Al-Qur'an maupun hadis, maka infak ini lebih cenderung kepada ibadah maliyah ya. Dan ini juga umum ya, makna infak ini ya. Itu berasal dari kata nafaqah, yaitu menafkahkan ya. Baik itu menafkahkan di jalan yang baik, maka ini yang akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga menafkahkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambur-hamburkan harta, apalagi misalnya ada orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan, kemudian kita tidak memperhatikan mereka dan kita menginfakkan harta kita sesuka kita bahkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menafkahkan di jalan yang tidak benar, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya perbedaan antara sedekah dengan infak ini, makna sedekah ini lebih umum. Bisa jadi dengan ibadah maliyah ataupun ibadah badaniyah, bahkan ibadah lisan. Sedangkan kalau infak ini ya dia lebih khusus, yaitu terkait masalah ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta saja, oke. Nah, jadi tadi udah jelas ya. Jadi yang kita tangkap secara singkat adalah kalau sedekah ini atau sedekah ini lebih umum. Semua lini kebaikan bisa Ustaz ya. Nah, kalau infak ini memang terkhususnya adalah di harta. Nah, kita berbicara lagi soal sedekah nih Ustaz. Apa sih sebenarnya keutamaan sedekah yang orang-orang itu tidak sadar gitu, maka sering melalaikan untuk sedekah ini? Nah, seperti itu Ustaz. Baik, jadi banyak sekali ya sebenarnya keutamaan sedekah ini ya. Bahkan ini termasuk amalan di antara amalan yang paling utama ya. Dan yang banyak orang yang masih tidak merasakan manfaat dari sedekah yang sangat besar sekali, khususnya bagi orang yang masih hidup ya, yang belum meninggal ini ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ketika Allah menceritakan tentang orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang hamba tersebut memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dibangkitkan kembali ke dunia ya, diberi kesempatan hidup walaupun barang sebentar saja. Kemudian apa yang dia minta ya, tidak, ketika dia diminta dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini sesuatu yang tidak mungkin, mustahil ya, apa yang dia minta bukan untuk melaksanakan sholat, bukan untuk berhaji atau umrah, atau bukan untuk berpuasa, tetapi dia mengatakan fa asaddaqa wa akun minas sholihin ya. Seandainya ya Allah membangkitkanku kembali, maka Allah memberi kesempatan untuk beribadah, maka aku akan bersedekah. Jadi yang pertama kali diucapkan yang akan dia kerjakan ketika dia mempunyai kesempatan untuk hidup kembali dunia, untuk bisa mendapat kesempatan untuk beramal, maka adalah amalan sedekah. Maka di sini para ulama mengatakan ini menunjukkan ya
besar sekali keutamaan sedekah, khususnya bagi orang yang sudah meninggal, yang tidak kita ketahui. Jadi sedekah ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang sudah meninggal, ya, di alam barzah atau di alam kuburnya. Ini diantara amalan keutamaan sedekah yang kita tidak bisa kita rasakan ketika kita masih hidup di atas dunia ini. Masya Allah, artinya memang keutamaan sedekah ini sangat besar, Ustaz ya. Sangat besar sekali. Nah, jadi tadi kita sudah menakar bahwa seseorang yang sudah meninggal saja ingin dibangkitkan kembali untuk bersedekah nih, Ustaz. Nah, kita kan tahu nih, Ustaz, kebanyakan dari kita itu tidak bisa bersedekah sama harta nih, Ustaz. Tapi kan bisa, tadi Ustaz menjelaskan bersedekah dengan cara yang lain. Tapi adapun kalau misalnya kita ingin bersedekah nih dengan harta, apakah ketika kita terus bersedekah bisa enggak mengurangi harta kita gitu? Seperti itu. Betul. Jadi kadang ini yang menjadi kekhawatiran bagi sebagian kita, ya. Ketika kita mempunyai harta, atau apalagi mempunyai harta dengan jumlah yang pas-pasan saja, ya. Seandainya saya infakkan atau saya sedekahkan ini, apakah akan berkurang? Ya. Besok saya mau makan apa? Ya. Mau untuk kebutuhan esok hari dari mana ketika saya infakkan sedekah ini? Maka perlu kita pahami, ya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, mana qasat shadaqatun min malin. Ya. Tidak mungkin sedekah itu dapat mengurangi harta. Ya, jadi ini perkataan Nabi SAW, yang mana ketika Nabi SAW mengatakan ini bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi ini adalah dari wahyu Allah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi rezeki. Ya, jadi Nabi SAW menyampaikan tidak akan berkurang harta, ya, yang disedekahkan. Bahkan kalau kita memperhatikan ayat-ayat tentang sedekah ataupun tentang infak di dalam Al-Quran, maka banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti harta yang disedekahkan oleh seorang hamba. Bahkan tidak cukup diganti, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan melipat gandakan, ya, harta yang disedekahkan oleh seorang hamba. Bahkan ada makna yang sangat indah sekali, ya, di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menggunakan kata meminjam, ya. Jadi orang yang mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala ini ibaratkan dengan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apabila kita bayangkan, ya, seandainya ada orang yang konglomerat, kaya raya, ya, yang sudah kita kenal, kemudian dia sangat dermawan, kemudian dia meminjam uang kepada kita, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk memberikan pinjaman. Kenapa? Karena dia orang kaya. Mungkin pada saat itu dia tidak bisa menarik uangnya, mungkin karena ATM-nya atau banknya tutup, sehingga dia, kemudian kita kenal juga dia adalah seorang yang dermawan, ya. Maka bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan memberinya, ya. Dan begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, maha pemberi rezeki, kemudian maha dermawan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengistilahkan orang yang bersedekah itu meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan pinjaman tersebut. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan melipat gandakan pinjaman, kembalian dari pinjaman tersebut. Jadi betul, ya. Jadi orang yang bersedekah, ya, maka hartanya tidak akan berkurang dengan sedekahnya tersebut. Walaupun di sini yang dijelaskan oleh para ulama, makna di sini mengandung beberapa makna. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mana qasat shadaqatun min malin, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak mungkin
sedekah itu dapat mengurangi harta. Jadi makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harta yang sisa dari yang ia sedekahkan. Ya, jadi makna berkah ini kan kebaikan yang selalu berkembang dan bertambah. Ya. Itu makna barokah. Ya, makna berkah. Jadi ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, walaupun sebenarnya ini bukan harta kita, ini hartanya Allah yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Dan di situ ada hak-hak orang yang membutuhkan. Ya. Jadi ketika kita menginfakkan, maka harta yang tidak kita infakkan, ya, yang tersisa ada dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi, ya, mengandung kebaikan mengandung kebaikan yang sangat banyak sekali. Bisa jadi dengan bentuk keberkahan tersebut, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalasnya langsung di dunia, ya. Kita memberi orang, kemudian ada lagi Allah bukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Atau di antara bentuk keberkahan juga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari bencana. Dan ini banyak sekali kita mendengarkan kisah-kisah orang, keajaiban sedekah, ya. Orang yang selalu merutinkan sedekah, ya, memperhatikan hak-hak orang lain yang ada pada hartanya tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan keajaiban, dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allah. Seandainya, ya, misalnya dia tidak bersedekah, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan berbagai penyakit, hartanya juga akan digunakan untuk berobat. Nah, jadi sama juga, ya, akan habis juga dengan berobat tersebut. Tetapi ketika misalnya dia bersedekah, kemudian Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari musibah tersebut, dari penyakit tersebut, sehingga dia tidak perlu menginfakkan hartanya untuk berobat, karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah penyakit. Ini diantara makna qasad shadaqah min ma'in. Oke. Insyaallah. Jadi Ustadz sangat sangat menginspirasi sekali tadi penjelasan dari sedekah ini. Maka kita sebagai hamba harus sering-sering bersedekah, Ustadz, ya. Nah, jadi gini, Ustadz. Orang ini kan, Ustadz, mungkin bisa minum dulu, Ustadz. Nah, ini karena beliau begitu semangatnya sampai agak haus, itu minum dulu. Jadi kita santai aja, Ustadz. Nah, sambil kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan gini, Ustadz, kondisi ekonomi orang ini kan berbeda-beda nih, Ustadz. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Nah, ketika kita ingin bersedekah itu, keutamaannya apakah ketika kita lapang? Artinya lapang harta nih, udah ada kelebihan nih, Os. Barulah saya mau sedekah. Apakah ketika kita sempit, kekurangan harta nih, aduh kok saya sedekahkan gimana nih ya? Jadi yang mana lebih utama nih, Ustadz? Ketika kita kebanyakan atau lebih harta atau sedikit? Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sedekah ini, maka pada dasarnya semuanya itu utama. Ya. Tidak ada yang tidak utama ketika kita berbicara tentang sedekah. Selama sedekah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang lebih baik, ya, bersedekah dalam keadaan lapang ataupun bersedekah dalam keadaan sempit. Ya, jadi tentu di sini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala balasan atau ganjaran kepada seorang hamba, maka itu tergantung beratnya dia melaksanakan ibadah tersebut. Jadi al-ajru bihasabil masyaqqah, ya, sesuai kesusahannya. Misalnya begini, seseorang, ya, yang misalnya orang yang beribadah, sholat lah misalnya, ya, dia dalam keadaan sehat, ya, dia dalam keadaan tidak mempunyai halangan untuk pergi menunaikan ibadah sholat ke masjid. Ya, kemudian ada seseorang yang mungkin agak sakit, tidak begitu parah sakitnya, kemudian dia
usahakan bersusah payah untuk pergi ke masjid sholat juga. Dia masih mampu, akan tetapi dengan upaya yang agak berat dia berangkat ke masjid. Maka ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka pahala orang yang sedang sakit tadi bersusah payah berangkat ke masjid, maka itu akan lebih besar pahalanya. Ya, karena kesungguh-sungguhannya lebih berat daripada orang yang pertama. Dan begitu pula dengan sedekah. Ya, ketika seseorang yang dalam keadaan lapang bersedekah, nah, misalnya seorang mempunyai harta 1 miliar, ya, kemudian dia sedekahkan 100.000, ya. Ada ya orang yang ekonominya di bawah rata-rata, mungkin hanya mempunyai uang ya atau penghasilan 1 juta, ya. Kemudian dia infakkan 100.000, jadi sama-sama 100.000, ya. Tetapi mana yang lebih besar? Maka yang lebih besar adalah yang paling susah dia ketika mengeluarkan, karena kebutuhan uang yang 100.000 ini bagi orang yang mempunyai harta yang banyak tidak ada apa-apanya. Ya, akan tetapi orang yang mempunyai harta pas-pasan, ya, bernilai sekali Ustaz ya. Maka 100.000 ini sangat bernilai sekali. Maka ketika dia sedekahkan, maka dia pun akan mendapatkan otomatis balasan yang lebih besar. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat sedekah seorang hamba atau infak seorang hamba itu bukan dari jumlahnya, bukan dari jumlah, tetapi dari keikhlasan seorang yang bersedekah tersebut, kemudian melihat dari nilai harta yang dia miliki. Ya. Bahkan di sini juga Allah Subhanahu wa taala juga ketika menyebutkan sifat-sifat di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang yang bertakwa ini kan adalah orang yang derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa ini. Allah katakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang bertakwa yang mempunyai kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau kita melihat orang dalam keadaan lapang, orang kaya berinfak, maka ini sesuatu yang biasa. Akan tetapi ketika kita melihat ada orang yang pas-pasan sedang dalam keadaan membutuhkan, kemudian dia menginfakkan sebagian hartanya, maka inilah orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bertakwa dalam masalah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi intinya ketika kita ingin bersedekah atau berinfak itu bukan berarti harus nilainya besar Ustaz ya. Walaupun nilainya sama, bisa jadi pahala yang kita dapat beda. Nah, mungkin ini sedikit intermezzo Ustaz. Jadi kita di Lajismu Kalimantan Barat itu ada yang namanya tabung infak. Jadi para sobat Lajismu bisa menginfakkan atau bersedekah melalui tabung infak ini. 1.000 satu hari, atau 2.000 sehari, atau 5.000 sehari, itu bisa Ustaz. Jadi nanti kalau misalnya sobat Lajismu pengen nih ikut program tabung infak, nanti bisa DM kita atau nanti komen di bawah insyaallah ya. Oke Ustaz, ini pertanyaan pamungkas nih Ustaz. Jadi ada nih Ustaz kisah bagaimana sedekah itu bisa mengubah hidup seseorang gitu Ustaz. Karena ya dengan tuntutan ekonomi yang sekarang ini mungkin ada kisah-kisah inspiratif Ustaz. Orang yang bersedekah yang dulunya seperti ini sekarang dia seperti ini. Betul. Jadi memang kalau kita melihat realita kehidupan kita ya, baik kita menyaksikan sendiri ya, dengan kita menyaksikan sendiri atau kita hanya sekedar mendengarkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang benar adanya, maka banyak sekali kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban sedekah. Ya. Baik itu sejak zaman dahulu maupun sampai zaman sekarang ini. Ya. Kita ambil contoh, ya, kisah seorang
ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Ibnul Mubarak rahimahullah. Suatu ketika beliau ditanya oleh salah seorang, ya, salah seorang yang terkena penyakit, ya, penyakit kayak luka yang enggak sembuh, ya. Mungkin kalau di zaman sekarang diabetes lah, ya. Diabetes. Jadi lukanya itu enggak sembuh-sembuh, enggak kering-kering. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada Ibnu Mubarak ini bahwasanya luka saya ini sudah 7 tahun enggak sembuh-sembuh, ya. Luka di lututnya. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, ya, cobalah kamu cari, ya, suatu daerah yang mereka itu sangat membutuhkan air. Nah, kemudian galilah sumur di situ agar orang mendapatkan manfaat air dari sumur tersebut. Maka karena Ibnu Mubarak ini adalah seorang ulama, ya, maka dengan tanpa ragu dia laksanakan nasihat atau wasiat Ibnu Mubarak tersebut. Kemudian dia mencari, ya, suatu daerah atau suatu kampung yang mana warganya tersebut sangat membutuhkan air. Kemudian disitulah dia menggali sumur. Kemudian setelah itu, setelah kejadian tersebut, ya, maka, ya, lukanya tersebut yang sudah bertahun-tahun, yang sudah 7 tahun, yang selalu dia bolak-balik ke tabib, ke dokter, dan diobati dengan berbagai macam pengobatan dan berbagai macam tabib sudah dia datangi tidak sembuh-sembuh, maka ternyata dengan sedekah ini, yaitu sedekah air, atau sedekah, memberikan sedekah kepada orang yang sedang membutuhkan, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sakitnya tersebut atau lukanya tersebut menjadi sembuh. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan dawu mardokum bis sodakoh. Jadi obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, jadi mungkin maka di realita kita, ya, mungkin ada juga sebagian dari pemirsa, ya, yang mengalami secara pribadi, yang mungkin dia sakit, ya, kemudian pernah mendengarkan sabda Nabi SAW ini, sudah berobat kemana-mana, ya, kemudian tidak kunjung sembuh, kemudian dia mengambil pengobatan alternatif, yaitu mengambil janur langit, yaitu dengan bersedekah atau bertawassul dengan ibadah sedekah ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ini dari sisi kesehatan, dan begitu pula dari sisi misalnya ekonomi, ya, dari sisi ekonomi, ya, sudah sering sekali, ya, kita membaca ataupun mendengarkan atau bahkan mengalami sendiri, ya, sebagaimana yang sangat populer, ya, di negara kita, di Indonesia, ya, tidak jauh-jauh kita ambil contoh, ada seseorang yang ekonominya sangat bukan hanya sedang, bukan hanya menengah, tetapi sangat sulit, ya, ekonomi. Sulit, ya. Bahkan diceritakan juga, ya, orang tersebut bahwa dia mempunyai penyakit, ya, penyakit, kemudian dia pernah bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sudah tua, akan tetapi masih bekerja, dan nenek-nenek itu tidak mempunyai sesuatu apapun. Kemudian dia berazam, karena iba melihat nenek-nenek tersebut, akhirnya dia berazam berniat untuk selalu memberi makan setiap hari si nenek tersebut. Akhirnya, ya, akhir kisah dengan si pemuda tersebut, ya, Allah sembuhkan penyakitnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki baginya. Bahkan dia sekarang mempunyai dapur MBG pribadi, ya. Jadi dia mempunyai kayak rumah makan gratis, ya, siapa saja boleh makan di situ, ya, berangkat dari awal tadi. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang kisah ini. Disinilah keajaiban sedekah. Jadi kalau logikanya begini, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, ya, jangankan dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk, baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan atau di lingkungan kita sekitar, maka Allah yang maha baik bagaimana akan membiarkan kita, ya. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu orang lain. Jadi di sini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita memudahkan orang lain ekonominya atau sisi yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan ekonomi kita. Ya, disinilah yang dikatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan kita. Masya Allah. Jadi udah kita dengar banyak sekali penjelasan dari Ustadz Muttaqin dari keutamaan sedekah. Bahkan tadi ada kisah yang diceritakan orang yang sudah sakit selama 7 tahun, insya Allah dalam izin Allah Ustadz ya, bisa sembuh, dan juga ada yang ekonominya terbatas, atas izin Allah juga bisa terangkat derajat ekonominya. Mungkin terakhir Ustadz, nasihat dari Ustadz 1 menit saja tentang sedekah Ustadz untuk sobat lagi semuanya. Baik. Jadi yang sedekah ini ya, selain ini adalah merupakan kewajiban bagi kita ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada kita, karena pada hakikatnya harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita ya hartanya ini sebagai ujian bagi kita. Untuk apa kita gunakan harta tersebut? Dan ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang hamba itu tidak akan bergerak kecuali kakinya tidak akan bergerak kecuali dimintai 4 pertanggungjawaban, akan dihisap dalam 4 hal. Salah satunya dalam masalah harta. Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 pertanyaan. Akan tetapi dengan harta ini Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban dengan 2 hal. Dari mana kita mendapat harta tersebut dan untuk apa kita menginfakkan harta tersebut ya. Ketika ya kita menginfakkan harta tersebut ya hanya untuk kesenangan kita ya, tanpa memperhatikan orang di sekitar kita, waliyazubillah mungkin kita menginfakkannya dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita ingat ini akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita menginfakkan harta ini, baik menginfakkan untuk diri kita pribadi di jalan kebaikan, apalagi kepada sesama yang sedang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, maka akan membalas apa yang kita kerjakan tersebut. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga akan mempercepat ya balasannya itu di kehidupan dunia kita. Apalagi ketika kita memberikan pertolongan, bantuan kepada orang yang membutuhkan, maka pasti, dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita baik di dunia apalagi di akhirat. Masya Allah. Luar biasa sekali ya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Muttaqin. Alhamdulillah nih kita sudah ada di ujung acara podcast kita pada hari ini. Insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan, kami dari Lazismu Kalimantan Barat, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah siap untuk menerima dan menyalurkan sedekah, infak serta zakat dari sobat-sobat Lazismu semua. Oke. Sebelum saya tutup, jangan lupa bagi sobat Lazismu yang ingin berinfak, bersedekah, berzakat, bisa juga melalui kiris yang ada di depan ini. Ini adalah kiris Bank Kalbar, bank kita, punya kita Ustaz. Saya akhirul kalam, nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.